Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada qauluhu innamal a'mal. Qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innamal a'malu rupane dawuh innamal a'malu. Dawuhipun Kanjeng Nabi yang ada pada hadis innamal a'malu iku yahtamilu memper apa qauluhu. Memper atau makna uhtumila boleh jadi atau barangkali, atau muhtamalun boleh jadi memper. Jadi dawe Kanjeng Nabi innal a'malu itu mungkin juga bermakna innama sihatul a'mal, ing makna sihatul a'mal sai piro-piro ngamal, au tashihul a'mali utawa makna dawuh tashihul a'mal dadi sae piro-piro ngamal, au qabulul a'mali utawa memper dawuh qabulul a'mali den trimane atau tinirimane piro-piro ngamal, au kamalul a'mali utawa memper dawuh kamalul a'mali. Dawuhipun Kanjeng Nabi wonten hadis innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu memper juga bermakna innama sihatul a'mal. Jadi ketika kita memberi makna pada hadis innamal a'malu itu bisa mungkin dengan menggunakan makna sihatul a'mal. Jadi innamal a'malu angin pestine sae piro-piro ngamal, saged dimakna seperti itu, atau bisa mungkin dengan memakai au tashihul a'mal. Innamal a'malu angin dadi sahe, bisa menjadi sahnya amal, bisa makna seperti itu, au qabul a'mali atau makna qabul a'mal. Jadi ketika memaknai innamal a'malu diterimanya amal, atau juga memper dengan artinya bisa juga menggunakan makna memaknai dengan kamalul a'mal. Artinya ketika kita maknai jadi innamal a'malu jadi sempurnanya amal-amal. Jadi boleh memakai makna innama sihatul a'mal au tashihul a'mal au qabulul a'mal au kamalul a'mal. Yang terakhir jadi sempurnanya amal. Kamalul a'mal sesungguhnya sempurnanya amal bin niyati dengan ikhlasnya niat. Wa bihadza lan kelawan iki kamalul a'mal akhadha ngalap sopal Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah itu ketika memaknai hadis innamal a'mal itu menggunakan arti kamal a'mal ini. Jadi Abu Hanifah memaknainya innamal a'malu dengan kamalul a'mal, sempurnanya amal. Ini yang diambil, dijadikan pedoman atau dijadikan makna oleh Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah memakai makna kamalul a'mal. Wa yustasna lan den jabaaken dikecualikan minal a'mali saking piro-piro ngamal apa ma barang kana kang ono apa ma iku kubailit turuki tetep saking
golongane tinggal. Ka izalatin najasati kaya ngilangi najis, membuang najis. Wa raddil maghzubi lan balekaken perkara kang den ghasab. Wal awari lan balekaken pira-pira silihan. Wa isolil hidayati lan hadiyati, wa isolil hadiyati lan nekaake hadiah, memberikan hadiah. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Izalatun najis, mengembalikan perkara yang dighasab, mengembalikan pinjaman, lalu memberikan hadiah, wa ghairu dzalik, fala tatawaqqafu mengko ora dadi kandheg apa sihatu hasae maka namingku balik turuk alan niyati ing atase niat al musahhahati kang den beneraken apa niat. Nah, di sini di dalam sesuatu amal itu sah atau tidak, diterima atau tidak, harus ada niat yang benar, niat yang ikhlas, ada pengecualian. Pengecualian di sini maksudnya itu kita tidak perlu membutuhkan niat yang benar. Tidak perlu mengikhlaskan niatnya di dalam melakukan hal ini yang dikecualikan, yaitu yang berhubungan dengan sesuatu meninggalkan sesuatu, itu tidak perlu membutuhkan niat. Atau contoh seperti halnya menghilangkan najis. Ketika kita menjumpai di masjid, di pakaian, dimanapun ada najis di pakaian kita, di sarung kita, di celana kita, di baju kita. Untuk membuang najis tersebut, kita tidak perlu nawaitu izalatin najis, tidak perlu. Tidak perlu niat ikhlas untuk menghilangkan najis, membuang kotoran. Tidak perlu berniat. Tidak perlu niat, artinya tidak terhenti dengan melakukan niat yang ikhlas. Artinya begitu kita langsung membuang najis, sah, cukup. Dan juga seperti waradil maghzub, ketika ada orang mencuri, maghzub, ghasab itu mencuri, sama halnya mencuri. Bedanya ketika mencuri itu mengambil milik orang lain dengan cara sembunyi, takut diketahui orang. Itu maghzub, itu mencuri. Kalau ghasab niku mengambil milik orang lain tapi dengan cara terang-terangan, ada orang yang melihatnya. Mengambil milik orang, contoh yang lazim kadang terjadi di masjid atau apa, masuk masjid bawa sandal jelek, lalu pulang dia memakai sandal bagus milik orang lain, kan ada orang yang melihat. Dan itu namanya ghasab, mencuri dengan cara terang-terangan, ghasab. Nah, mengembalikan maghsub, mengembalikan barang yang dighasab, yang dicuri dengan cara terang-terangan itu, kita tidak perlu niat ikhlas. Tidak perlu bismillah niat ingsun balekaken colonganku. Krana Gusti Allah tidak harus diniati dengan ikhlas. Punya kita sadar, kita kembalikan kepada yang punya, cukup, tidak perlu meniat yang dibenarkan, niat yang ikhlas. Wal awari wa isol hadiah, kita memberikan hadiah kepada seorang juga tidak perlu, artinya tidak perlu kita melakukan niat yang benar. Tidak perlu kita, maksudnya niat yang ikhlas. Artinya begitu kita memberikan saja, saya memberikan sesuatu ini kepada kamu, ini kamu kasih ini, saya jadikan ini sebagai hadiah untuk kamu, cukup. Tidak perlu diniati dengan ikhlas. Itu sah, artinya sah. Jadi tidak terhenti dengan harus diniati yang ikhlas dulu. Betul. Cukup dengan memberikan, sudah cukup, tidak terhenti dengan harus diniati. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya yang sama dengan hal-hal seperti itu kita tidak terhenti melakukannya, tidak terhenti amal itu sah dengan harus diniati. Jadi orang diniati sah. Wa ghairu fala tatawaqqafu sihhatu 'ala niyah. Jadi untuk melakukan hal tersebut itu tidak terhenti dengan harus melakukan niat yang dibenarkan atau niat yang baik, niat yang ikhlas. Orang perlu niat ikhlas niku sah melakukan hal itu, buang najis, balekaken colongan, balekaken ghasaban, memberikan hadiah,
itu tidak terhenti dengan harus melakukan niat yang benar. Lakin ya tawakkofu, tetapi ini dadi kandeg, artinya amal itu terhenti apa as-sawabu ganjaran fiha ing dalam ya tawakkofu sawab ala niati taqarrubi ing atase niat taqarrub, niat mendekatkan diri kepada Allah, niat ibadah. Jadi akan tetapi ketika kita tidak meniati sah, tapi kita tidak mendapat pahala. Kita membuang najisnya ketika dihilangkan, dibersihkan, dicuci, sah. Pakaian jadi suci, yang tadi najis jadi suci. Lalu barangnya orang yang diambil, dikembalikan, menggalikan tanpa niat juga sah. Akan tetapi itu kalau tidak diniati tidak berpahala. Ketika ingin mendapat pahala, maka harus diniati krono taqarrub, harus diniati takarub mendekatkan diri kepada Allah. Niat ingsun ngilangi najis krono Gusti Allah. Ketika diniati takarub, maka menghilangkan najisnya, mengembalikan hosopnya, lalu memberikan hadiah, baru bisa diberi pahala, oleh Allah. Wa min dalika, lan iku saking mengkono-mengkono ya tawaqafu sawab fiha ala niyati taqarrub ma utawi masalah idza at'ama nalikane aweh mangan sapa wong dabatahu ing hewan ingon-ingone wong ing dabae wong ing gegremetane to dabah hewan peliharaane ing qasada lamun nejo sapa wong biit amiha kelawan aweh mangan dabah hewan peliharaannya niat imtisala amrillahi ing amrih manut dawe Gusti Allah Ta'ala fa innahu mongko june wong iku yusabu den ganjar sapa wong. Nah, dalam hal masalah seperti menghilangkan najis, mengembalikan curian, mengalihkan hosoban, memberikan hadiah, sama seperti itu, yaitu masalah ketika seseorang punya hewan pemeliharaan, duwe wedhus, punya kambing, punya sapi, punya kerbau, punya kelinci, punya burung, punya ayam. Ketika kita memberi makan ternak yang kita punya itu diniati karena taqarrub, diniati karena Allah, maka apa yang kita lakukan, ngari te diganjar, tuku dedek te diganjar, tuku fure diganjar. Ketika itu semua diniati karena Allah. Kalau niatnya taqarrub, maka akan diberi pahala oleh Allah. Akan tetapi wa ing qasoda lamun nejo sapa wong biit amiha kelawan aweh mangane dabbah hifdzul maliyati ing reksa sifat bangsa bondo fala sawaba mongko ora ana ganjaran iku maujud. Akan tetapi ketika di dalam kita memberikan pakan, kita merawat hewan ternak kita, sapi, wedhus, kambing, kelinci, ayam, burung dan lain sebagainya, hewan peliharaan kita, ketika kita memberi makannya setiap hari hanya sekedar supaya hewan kita tidak mati, supaya wedhus kita itu lemu, sewise lemu mengko gede mengko dadi payu larang, badine akeh, hanya sekedar niat untuk menjaga supaya milik kita itu tidak mati, supaya ayam itu kita tidak mati, supaya itu menjadi besar, supaya kambing kita besar, supaya sapi kita lemu, hanya sekedar untuk itu saja, diniati untuk ngrekso maliyah, untuk menjaga harta saja, tidak diniati taqarrub, mengikuti imtisalu amrillah, tidak niati untuk mengikuti perintah Allah, maka apa yang kita lakukan dalam memberi pakan kepada ternak kita itu tidak diberi pahala oleh Allah. Makanya tinggal pinter-pinternya kita niat. Jadi ketika kita niati imtisali amrillah, mengikuti perintah Allah, niati ibadah,
bismillah mangkat ngarit nggawa arit ngarit suket munggu suket digawa bali timpakna wedhus pakna sapi dan lain sebagainya, itu semua akan dinilai ibadah oleh Allah. Kita ngempani wedhus diganjar karo Gusti Allah ketika diniati taqarrub, diniati ibadah maring Gusti Allah. Tapi nek ora diniati taqarrub, maka nggih mboten angsal pahala, tidak memperoleh pahala, hanya sekedar wedhuse selamat orang mati, wedhuse lemu dadi gede, ngoten kemawon. Zakarahu nutur ing dzalik, menyebutkan hal ini sapa Al-Qurafi, Imam Qurafi. Wa yustasna lan den jabaaken min dzalika saking mengkono-mengkono yatawaqqafu as-sawabu fiha ala niyat taqarrub. Jadi terhentinya suatu amalan yang seperti ngingu wedhus mengembalikan barang khosub dan segala macam, itu bisa mendapat pahala dengan ketika niat kepada taqarrub. Apa farasul mujahidi jarane wong kang ahli perang. Ini ada pengecualian lagi. Walaupun tidak diniati akan mendapat pahala seperti kuda yang menjadi tunggangan orang yang jihad, kendaraan yang dijadikan tunggangan, dijadikan kendaraan untuk berjihad fisabilillah. Idza robatoha nalikane nancang sapa mujahid ing faros, ketika jarane dicancang, fisabilillahi disiapkan, maksudnya fisabilillahi ing dalem ngluhuraken agamane Gusti Allah. Fa innaha mongko temen seduhune faros, seduhune jaran itu, motor niku, mobil niku, idza syaribat nalikane nginum apa ya faros, wa huwa hale utai mujahid iku layuri tu orang ngarepake sapa mujahid suqyaha ing nginumi faros, usiba mongko den ganjar sapa mujahid ala dzalika ing atase mengkono-mengkono syaribat. Kama koyo keterangan fi sahihil Bukhari in dalam kitab Sahih Bukhari. Ada pengecualian. Pengecualian tidak harus dinati taqarrub, mendapat pahala. Itu seperti kuda yang dimiliki oleh mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Kendaraan yang dimiliki oleh mujahid digunakan untuk sabilillah, untuk membela agama Allah yang disiapkan untuk sabilillah. Itu ketika kuda jarannya dicancang, disiapkan, lalu tiba-tiba kuda tersebut itu minum dari airnya mujahid, padahal si mujahid itu tidak menghendakinya. Banyu niku boten disiapkan untuk kuda, tapi ujuk-ujuk jalanan niku nginum dewek tanpa sepengetahuan. Lah, minumnya kuda dari air tersebut itu menjadi pahala bagi mujahid. Dadi ngisi bensine, saat niki kan tidak ada kuda, tidak menggunakan kuda, memakai tank ataupun mobil tempur segala macam, motor atau segala macam. Ketika diisi bensin, walaupun ngisi bensinnya itu terpaksa nopo, lan niku diganjar oleh Allah. Sebab itu wala yuridu suqyaha usiba. Jadi diberi pahala oleh Allah walaupun tidak diniati untuk memberi minumnya, tapi nginum dewek jarane. Lah nginumnya jaran, minumnya kuda dengan sendirinya yang tidak dikehendaki oleh mujahid, itu diberi pahala oleh Allah. Seperti halnya keterangan yang ada pada kitab Sahih Bukhari. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono yatawaqqafu, artinya terhentinya suatu amalan yang seperti tadi itu diberi pahala oleh Allah, harus diniati taqarrub. Az-zaujatu utawi nafaqoi bojo wadon. Jadi ketika kita punya istri, kita punya anak, kita punya tanggungan yang wajib kita nafaqoi, lalu kita memberi nafkah setiap hari kepada mereka. Ketika niat kita itu taqarrub, oleh nempur, oleh beli beras, oleh memberikan uang belanja kepada istri kita, memberikan uang jajan kepada anak kita, itu akan diberi pahala oleh Allah ketika diniati taqarrub, niati ibadah maring Gusti Allah.
Nah, ketika tidak diniati takorup, jadi sekedar diniati nepati kewajiban, karena kita punya istri harus dinafakoi, jadi sekedar hanya menggugurkan kewajiban sebagai suami harus menafakoi istri dan anak atau keluarga yang menjadi tanggungannya, maka apa yang kita nafakohkan itu tidak diberi pahala, hanya sekedar gugur kewajiban sebagai suami menafkahi suami, istri dan anak dan keluarga. Kalau pengen mendapat pahala harus diniati takorup, harus diniati ibadah. Maka apa yang dilakukan, setiap harta, setiap uang yang dibelanjakan kepada keluarga kita untuk nafkah keluarga kita akan diberi pahala oleh Allah. Niat di dalam hati takorup. Intinya kembali lagi, pinter-pinter kita dalam menata niat. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono tatawaqqafu niku ya tawaqqafu jadi terhentinya amalan tidak diberi pahala ketika tidak niat takorup, dan diniati takorup akan mendapat pahala. Ikhlaqul babi utawi ngancing lawang, nutup pintu rumah saja akan diberi pahala oleh Allah ketika niatnya mendekatkan diri kepada Allah atau diniati ibadah, niati manut perintah Gusti Allah, maka nutup lawang, hanya jebret nutup lawang diganjar karo Gusti Allah. Kalau tidak diniati takorup, tidak diniati ibadah, nutup lawang yang boten diganjar, hanya hasil dunianya saja, pintu dikunci, ora dicolong wong barange niku tok, tapi tidak diberi pahala. Tapi ketika diniati manut karo Gusti Allah, ibadah, maka Allah akan memberi pahala. Contoh ikhlaqul bab, wa itfaul misbah, lan mateni damar, mematikan lampu. Ketika diniati karena Allah harap turu patene lampune dipateni cetet, takut bob kebakaran atau mbok boros listrike, bukan komporen jeblok dimatikan. Ketika diniati hanya seperti hifdzul maliyah saja, ngrakso bondo ben ora kebakaran, ben irit, kita tidak diberi pahala. Tapi ketika mateni lampu, memadamkan lampu itu karena niat ibadah, maka Allah akan memberikan pahala. Jadi wa itfaul misbah lan mateni damar, mateni lampu, nyipet lampu. Indan naumi, in dalam nalikane turu. Idza qasada nalikane nejo sapa wong bihi kelawan itfaul misbah imtisala amrillah usiba mongko den ganjar sapa wong. Jadi ketika kita mau tidur mematikan lampu, niatnya karena mengikuti perintah Allah, maka akan diganjar, akan diberi pahala oleh Allah. Wa ing qasada lan lamun nejo sapa wong bermaksud bihi kelawan itfa mateni niku amron ing perkara akhara kang weneh, fala mongko ora den ganjar sapa wong. Jadi ketika tujuan kita mematikan lampu itu hal yang lain, bukan mengikuti perintah Allah, tujuannya ben ngirit listrik, ben ngirit energi listrik, ben boten kebakaran, ben kepenak turune, adem turune, niatnya hanya seperti itu, maka fala, tidak diberi pahala apa yang kita lakukan. Ampun. Wa lam lan weruh sapa sira, ketahuilah anna niyata temesne niat luhotan secara luhot iku al-qasdu makna nejo. Ketahuilah bahwasanya niat secara luhut, secara bahasa itu berarti nejo, bermaksud. Niat itu artinya bermaksud, jadi rencana, nejo. Yuqalu den ngendikaaken nawakallahu bi khairin, nawakan nejo ing sira sapa Allahu Gusti Allah bi khairin kelawan bagus. Jadi contoh niat luhut al-qasdu seperti lafaz nawakallahu bi khair, Allah merencanakan satu kebaikan kepadamu. Ai qasada tegese nejo sapa Allah ing sira bihi kelawan khair. Maksudnya adalah Allah nejo, Allah bermaksud menjadikannya kamu
kebaikan baik. Wan niyatu utawi niat syara'an ing dalam secara syarak. Adapun niat secara syarak, secara peraturan hukum agama, iku qasdu syai'in nejo suwiji-wiji bermaksud melakukan sesuatu muqtaronan halidin barengaken bi fi'lihi kelawan agawe syai'. Adapun niat secara syarak, secara peraturan agama, secara syariat adalah nejo bermaksud melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukan perkara tersebut. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Jadi bermaksud melakukan sesuatu, di dalam hati merencanakan melakukan sesuatu, tapi perencanaan itu langsung diaplikasikan, langsung dieksekusi bersamaan dengan tindakan, dengan perbuatan. Ati kerentek, dohir, anggota badan melakukan perbuatan yang direncanakan itu. Itu niat secara syarak, secara peraturan agama. Merencanakan sesuatu bersamaan dengan pelaksanaan. Fa ing qasada mengko lamun nejo sapa wong wataroho lan ngende-ngende sapa wong nganhu saking fi'il, saking melakukan, saking perbuatan, fa huwa mongko tawi qasada wataroho iku azmun aran azam. Ketika ada seseorang merencanakan sesuatu, berencana di dalam hati, merencanakan, ingin melakukan sesuatu, akan tetapi sesuatu yang direncanakan itu tidak langsung diperbuat. Taroho, mengko-mengko, nanti, besok, lusa, dan seterusnya. Yang arti contoh dengan kerentek, nanti malam, besok pagi, ngemben, saya akan melakukan ibadah, membaca Al-Quran, khatam dalam 1 minggu, sama seperti itu. Lah membaca Al-Quran khatam seminggu itu baru akan dilaksanakan besok, ngemben, lusa, tidak langsung dilaksanakan. Nah, hal semacam itu dinamakan azam. Namanya azam. Azam itu merencanakan sesuatu yang akan dilaksanakan nanti-nanti, tidak langsung. Wa syuri'at lan den lakokaken, diberlakukan apa niatu niat. Niat diberlakukan untuk apa? Apa niatu niat? Litamyizil adati krana mbedakaken pengadatan, untuk membedakan pengadatan suatu kebiasaan minal ibadati saking ibadah. Auli tamyizi ruta bil ibadati utawa krana mbedakaken pira-pira derajate ibadah ba'diha yo setengah ibadah ngan ba'din saking setengah kang wene. Nah, sekarang fungsi niat. Fungsi niat, kegunaan niat, diberlakukannya niat di dalam ibadah niku tujuannya, fungsinya niku litamyizil adah. Yang pertama, litamyizil adati minal ibadah, untuk membedakan antara perbuatan yang dijadikan kebiasaan dengan perbuatan yang seperti halnya kebiasaan tapi dijadikan ibadah. Jadi untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Yang pertama. Lalu yang kedua, fungsi niat adalah untuk membedakan antara derajat, antara level, antara satu ibadah dengan yang ibadah yang lain. Untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, yang biasanya pengamalannya itu sama, kaifiahnya sama, syarat rukunya sama, tapi ini menjadi ibadah A, ini menjadi ibadah B. Nah, ini nanti yang membedakan antara A dan B-nya ibadah itu niatnya. Antara zuhur dengan asar, sama-sama 4 rakaat, rukune, syaratnya sami. Tapi yang membedakan itu nih niatnya. Atau contoh-contoh ibadah yang lain yang sama, itu dibedakannya dengan niat. Jadi, ulangi lagi, fungsi atau diberlakukannya niat di dalam ibadah yang pertama adalah untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua, untuk membedakan antara level derajat
satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi untuk membedakan satu ibadah ba'diha an ba'din. Misalul awali utawi contoh utawi surai kang awal. Lah contoh niat itu digunakan untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Misal yang pertama, al julusu iku al julusu lungguh fil masjidi ing dalam masjid. Contoh duduk di dalam masjid. Qad yuqsadu terkadang den sejo apa ya julus listirahati krono amrih ngaso fil adati ing dalam pengadatane. Wa qad yuqsadu lan terkadang den sejo apa ya julus lil ibadati krono ibadah biniatil i'tikafi kelawan niat i'tikaf. Fal mumayyizu mongko utai perkara kang bedaaken bainal ibadati ing dalam antarane ibadah wal adati lan pengadatan kebiasaan huwa ya mumayyiz bainal ibadah wal adah iku an-niyatu niat. Jadi contoh yang pertama membedakan antara kebiasaan dan ibadah itu duduk di masjid. Duduk di masjid pada umumnya itu tujuannya ngaso. Ben adem lagi panas-panas dalam perjalanan jauh. Lah contoh zaman sekarang banyak sekali musola-musola, masjid-masjid di pinggir jalan kalau jam 11, jam 2, jam 3 itu sering kita lihat wong pada leren ning kono leren bukan karena intika, bukan karena mau sholat, tapi biasanya cuma sekedar istirahat, tidur-tiduran, bermain HP di situ kan. Dan niku niate kan krono ngaso. Jadi niat mereka itu istirahat ngaso. Lah, tapi juga kadang duduk di masjid itu dijadikan ibadah karena niat i'tikaf. Jadi niat bedanya apa? Duduknya di masjid ketika hanya niat untuk istirahat ngaso dari panas, dari capek, ketika dalam perjalanan, maka itu tidak diberi pahala. Tapi ketika dia masuk ke masjid, sama-sama duduk, sama-sama turunan layehan di masjid, tapi ketika diniati i'tikaf, maka duduknya itu menjadi ibadah yang diberi pahala oleh Allah. Jadi yang membedakan itu niat. Ini contoh membedakannya, nah dijadikan pembeda antara kebiasaan dan ibadah. Contoh duduk di masjid, nak duduk kayak nak jagongi lungguhe krono niat ngaso ora dadi ibadah, tidak diberi pahala. Tapi walaupun sama-sama duduk ketika diniati i'tikaf, maka menjadi ibadah yang diberi pahala oleh Allah. Fal mumayyizu bainal ibadah wal adah wa an-niyah. Maka yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah itu adalah niatnya, walaupun sama-sama duduknya. Wa kadzalika al-huslu, begitu juga al-julus fil masjid qad yuqsadul istirahah fil adah wa qad yuqsadul ibadah binatil i'tikaf. Begitu juga seperti itu al-huslu utawi adus. Begitu juga mandi. Mandi qad yuqsadu terkadang den sejo apa ya husl, apa ya adus bihi klan husl apa tangliful badani bersihake badan fil adati in dalam pengadatane. Waqat yuqsadu lan terkadang den sejo apa bihi husl bihi kelawan husl apa al ibadatu ibadah. Fal mumayyiz mengko te perkara kang bedaaken huwa yum al mumayyiz iku an-niyatu niat. Begitu juga mandi. Mandi pada umumnya itu tujuannya ben awake resik, ben awake seger, kotoran badan hilang, orang mampu apek, orang mampu kecut, ben mampu wangi sebagai sabunan yang jerone adus. Pada gebyurnya banyu maring awak, pada nyiramaken banyu maring anak, sama-sama halnya ngguyur air ke tubuh. Tapi ketika diniati hanya sekedar untuk bersih diri, untuk membersihkan diri biar seger, biar wangi, biar enak badannya, maka tidak diberi pahala oleh Allah. Tapi terkadang ketika kita niatkan untuk ibadah, adusnya diniati karena ibadah sunnah menghadiri Jum'ah,
diniati karena mau menghadiri sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka mandi kita itu diberi pahala oleh Allah. Ketika kita mandi setelah melakukan hubungan sama istri jinabat nih, atus junub diniati krana Gusti Allah nawaitul husla nggih li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala, ketika diniati mandi junubnya karena Allah, maka akan dijadikan ibadah yang diberi pahala oleh Allah. Jadi sama-sama mandi, yang pertama karena kebiasaan untuk membersihkan diri, yang kedua untuk ibadah. Itu yang membedakannya itu niat. Jadi pada aduse tapi ana sing diganjar, ana sing boten. Nek niate krana bebersih ora diganjar, nek niate krana taqarrub manut perintah Gusti Allah, niat ibadah, maka menjadi ladang pahala. Nah, ini yang membedakan hanya niat. Yang membedakan itu niat. Nah, inilah fungsi daripada niat, diperlakukan niat. Fal mumayyiz wa an-niyat wa ila hadal makna lan maring ikilah makna, maksudnya atas makna ini, jadi yang membedakannya diberi pahala itu niatnya karena Allah. Isyarah memberi suatu isyarah sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina suila nalikane den suwuni pirsa sapa kanjeng Nabi ketika ditanya Rasulullah anir rajuli saking masalah wong lanang suwiji yuqatilu kang perangan sapa ya rajul riyaan krana riya wa yuqatilu lan perangan berperang sapa ya rajul himyatan krana arahe panas baran, perang karena dendam, ingin melampiaskan dendamnya, ingin membalas dendam. Wa yuqatilu lan perangan sapa rajul, dan orang yang berperang syaja'atan krono kendel. Jadi perang tapi karena semata-mata ingin memperlihatkan keberaniannya, kepahlawanannya, ingin dianggap sebagai pahlawan karena dia kendel. Ditanyakannya ayudzalika utawi pundine mengkono-mengkono rajul iku fisabillahi tetep ing dalem mbela agamane Gusti Allah. Ayudzalika fisabilillah. Jadi Nabi ditanya tentang seorang yang perang, tentang orang yang perang pertama karena riya. Lalu ada orang lagi perang tapi tujuan perangnya dia ikut perang itu karena ingin balas dendam. Lalu ada lagi laki-laki berperang, ingin memperlihatkan keberaniannya, kegagahannya, kepahlawanannya. Dari tiga orang tersebut itu siapa yang perangnya itu fisabilillah? Sama-sama mereka perang fisabilillah, melawan orang-orang musuh, sama-sama melawan orang-orang kafir yang memerangi kita. Dan di antara tiga itu siapa yang fisabilillah, yang perangnya di jalan Allah? Nah, Nabi ditanya seperti itu, faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, maka Nabi menjawab, man utawi sapane wong qatala kang merangi sapa man berperang litakuna supaya yen to ana apa kalimatullahi kalimai Allah, iya yo kalimatullah iku ala ulya kang luhur, fahuwa mongko utawi man iku fisabilillahi ing dalem mbela ngluhuraken agamane Gusti Allah. Niki jawabane Kanjeng Nabi. Nah, sahabat bertanya, sinten tiga orang itu yang fisabilillah? Ketika niatnya seperti itu, tiga orang itu beda-beda. Jawabannya Nabi, orang yang fisabilillah adalah orang yang berniat supaya li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya. Orang yang berniat untuk sabilillah, orang yang berniat supaya agama Allah itu tinggi di muka bumi ini. Orang yang berniat untuk memuliakan, untuk menegakkan agama Gusti Allah, dialah orang yang jihad fisabilillah. Jadi orang yang niatnya benar karena Gusti Allah, dialah sabilillah. Nah, ini isyarah dari Nabi tentang amalan-amalan kita yang dilakukan di dunia ini, diberi pahala atau tidak dalam masalah seperti tadi di atas, itu niatnya karena Allah atau bukan. Wa misalusani
Wa misalusani utawi sorah utawi contoh kang kaping pindho wa huwa utawi sani iku al mumayyizu perkara kang bedakaken rutabal ibadati ing pira-pira derajate ibadah. Adapun contoh yang kedua yaitu membedakan antara level ibadah satu dengan yang lain iku faman kaya wong sholat kang sholat sapa man arba'a rakaatin ing 4 rakaat qad yuksadu terkadang nejo sapa man qad yuksadu terkadang nejo apa iqauha nibaakene arba'a rakaatin ngan sholat dhuhri saking sholat zuhur wa qad yuksadu lan terkadang nejo apa iqauha nibaakene 4 rakaat nganis sunani saking pira-pira sholat sunnah. Fal mumayyizu mongko utawi perkara kang bedakaken huwa ya al mumayyiz iku an-niyatu niat. Sekarang contoh yang kedua. Jadi niat diberlakukan untuk membedakan antara level derajat satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh orang sholat 4 rakaat. Niate krono sholat duhur. Niate krono sholat duhur. Berarti dia itu melakukan satu kewajiban, melakukan sholat fardu. Tapi ketika ada orang sama-sama sholat 4 rakaat, niatnya krono sunnah ba'diyah duhur atau qobliyah duhur, maka level ibadah ini beda. Yang pertama 4 rakaat karena fardu, yang kedua 4 rakaat tapi diniati sunnah. Nah, ini yang membedakan 4 rakaat sama-sama 4 rakaat rukun syarat sama adalah niatnya. 4 rakaat yang pertama jadi ibadah wajib, nilainya itu lebih besar, dan yang kedua sama-sama 4 rakaat tapi ketika diniati sholat sunnah maka levelnya di bawah sholat fardu, hanya sebagai nafilatul lak, sebagai nanti sholat yang untuk tambahan saja, bukan sebagai ibadah fardu yang pahalanya lebih besar dari sholat sunnah. Yang membedakan antara sunnah dan fardu adalah niat. Jadi yang kedua fungsinya niat, sekali lagi, yaitu untuk membedakan antara level, antara derajat satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh seperti 4 rakaat duhur dan 4 rakaat qobliyah duhur. Sama-sama 4, satu menjadi fardu, lebih berat, lebih berbobot nilai ibadahnya, nilai pahalanya dibanding dengan 4 rakaat yang sunnah. Ini sama 4 rakaat, yang membedakan adalah niatipun. Fal mumayyizu wa an-niyatu. Wa kadzalika al-'idqu. Begitu juga ketika seorang memerdekakan budak, qad yuksadu bi al-kafarat. Qad yuksadu terkadang nejo sapa wong bi kelawan al-'idqu al-kafaratu ing bayar kafarat. Wa qad yuksadu lan terkadang den sejo pa al-'idqu wa bi al-'idqu apa ghairu haliyane kafarat. Contone kan nadri kaya nadar. Wa nahwihi lan sepadane nadar. Fal mumayyizu mongko utai perkara kang bedakaken huwa ya al mumayyiz iku an-niyatu niat. Begitu juga contoh ada orang membedakan budak. Nah, zaman rumiyin saniki enggak ada budak. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa innamal likulli imri'in ma nawa, dawuh Kanjeng Nabi innamal likulli ma nawa. Semanten nggih. Wonten wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.